depan teman-teman ini tentang kertas kerja ya. Apa sih yang dibayangin dari teman-teman kertas kerja itu, teman-teman? Kertas kerja pemeriksaan itu. Apa kira-kira? Kalau saya sih, apakah itu seperti kalau misalkan teman-teman mau melakukan sesuatu tuh, kadang-kadang kita kayak coret-coretannya ya. Jadi kayak kita menuangkan sebuah ide, gagasan kita. Kalau kita menulisnya, ya disitulah gitu. Jadi kita buatkan dulu sebuah mungkin panduan itu apa saja yang harus dilakukan, itu yang mungkin kita sampaikan pada saat kemarin sebelumnya itu namanya program kerja apa program kerjanya itu kita buatkan ya. Terus kemudian kalau kemarin itu istilahnya kok jadi saya audit plan ya, audit program ya. Nah, audit plan sama audit program dibuatkan dari guidance-nya itulah nanti di audit program dan audit plan itu dibuatkan nanti guidance-nya, terus kemudian kita coba untuk merangkai. Saya selalu menyampaikan itu kalau bagi saya itu meriksa itu adalah kayak seni ya. Seni itu jadi memang ya kadang pas lagi mood tuh bisa sampai tengah malam kerjanya, tapi kalau nggak mood ya seharian tuh yang ada apa-ngapain, terkadang begitu. Tapi yang paling bagus tuh ya memang tiap hari stabil dan konstan ya. Apalagi bisa stabil dan konstan dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu ya, itu konstan banget gitu ya, tiap hari begitu. Terus ada yang begitu ada. Jadi inilah kertas kerja, jadi tempat kita menuangkan ide, pikiran dan sebagainya. Nah, tapi dalam rangka pemeriksaan itu berupa apa sih dia? Ya, ide kita untuk apa sih mengaudit gitu. Auditnya apa yang kita audit tadi? Kan kita kembali lagi ke pasal 12 ayat 3. 12 ayat 3 itu kan nggak akan mungkin Direktur Jenderal Pajak melakukan official assessment kalau tidak ada bukti atau data. Gitu. Ketika bukti atau data itu ada, maka ya ketika bukti atau data itu ada, maka ya dari situlah kita mengujinya. Gitu. Nah, atau misalkan bukti atau data baik itu dari wajib pajak maupun dari kita, dari pihak eksternal maupun internal. Ya. Jadi dikumpulkan, kita coba untuk menguji satu-satu, kemudian kita coba setiap dalam pengujian itu, mungkin kalau tadi menulis itu kita tuangkan dalam Word, kebanyakan dari teman-teman mengaudit itu dituangkan dalam bentuk Excel. Jadi setiap hasil pengujian itu misalkan nanti yang diuji apa sih? Yang diuji misalkan terkait dengan ledger, buku besar yang diberikan oleh wajib pajak, kita uji nanti terkait sama misalkan rekeningnya, kemudian bukti-bukti yang terkait, misalnya SPT dan sebagainya. Ya. Biasanya teman-teman pemeriksa itu sudah membuat namanya KKP confirm. KKP confirm itu maksudnya konfirmasi ya, artinya terkonfirmasi itu data-data dari internal dulu. Jadi misalkan ada riwayat pelaporan, riwayat berapa nilai yang dilaporkan, misalkan dia nguji mulai dari pasal 21 diisi semuanya, kemudian PPN-nya diinput semuanya, kemudian PPh badannya diinput semuanya. Ketika misalkan PPh badannya sudah diinput secara confirm itu berarti SPT-nya WP yang dia diinput ke dalam KKP-nya, kemudian ketika nanti sudah diinput, maka dari analisis itu yang coba nanti kita lihat. Gitu. Umumnya itu sudah dilakukan oleh ada yang memang dilakukan sebelum pemeriksaan dan yang sudah setelah pada saat pemeriksaan baru dikerjakan. Ya macam-macam itu style dari masing-masing pemeriksa. Ya. Nah kemudian dari situ dianalisis, dia sudah tahu dapat polanya, maka dia bisa memetakan mana yang harus diuji lebih mendalam. Nah, disitulah mungkin nanti dia melihat berbagai sudut pandang gitu ya, analisis. Nah itu dituangkan. Makanya kalau di sini kita lihat dari sudut pandang pengertian kertas kerja itu apa sih? Catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh pemeriksa pajak. Saya bilang tadi, ide, gagasan, kalau kita seperti menulis itu, kita buat tuh di bawahnya. Jadi setiap ada KKP confirm itu, di bawah KKP confirm itu ada sebuah notes catatan. Atau misalkan kalau tidak ada notes, dia lihat ada sudah dari confirm itu saja, artinya SPTWP ya. SPTWP dilaporkan KPP, dia sudah melihat di situ ada yang something wrong, ada yang salah. Sehingga harusnya dari situ sudah ada temuan. Gitu. Belum lagi nguji ke bukti ya. Jadi dari situ, tapi dia ngasih sudah catatan atau misalkan koreksinya dan dasar hukumnya. Misalkan atas ekualisasi sudah salah nih, ada temuan. Sehingga dari situ catatannya sudah nganggap berarti harus menguji lebih dalam lagi ke bukti yang ada.
ya. Dan atau bukti yang dikumpulkan, pengujian dilakukan, kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Jadi itu ya. Nah, kalau kalau ada pepatah bilang kan gitu ya, tulis apa yang kau lakukan, ya, tulis apa yang dilakukan dan lakukan apa yang ditulis. Jadi supaya kita ingat, ya. Memang menulis itu nggak mudah ya. Saya sendiri juga menulis tuh kalau nggak moodnya ada, ya nggak jadi-jadi. Ya, jadi memang moodnya ada dan memang ketika nulis itu nggak bisa berhenti. Karena kalau ada jeda saja Anda menulis, kemudian Anda sudah melakukan hal yang lain, itu ngeblank. Ya. Kecuali kalau sudah Anda membuat kerangka-kerangka besarnya, baru Anda tinggal. Mungkin Anda tinggal melanjutkannya lagi ya, sedikit. Hanya menyambung-nyambungnya saja. Tapi kalau itu terputus, ya nanti ketika moodnya dapat lagi. Karena ini seni ya, teman-teman. KKP umum dan KKP khusus ya. Jadi KKP apa sih? Yang kalau KKP khusus umum itu ya KKP yang formatnya sudah diatur di SE. Ya. Kalau khusus itu bagaimana? Tersendiri, lihat tersendiri dalam peraturan lainnya. Jadi misalkan KKP apa sih Pak? KKP atas pengujian misalkan itu untuk transfer pricing. Itu kan ada metode-metode yang dibangun yang 4 metode itu. Jadi nanti KKP sendiri. Kalau KKP umum itu yang dulu yang pernah saya sampaikan ke teman-teman. Pernah ya? Yang dalam bentuk Excel ya. Nah, dalam bentuk Excel itu, di dalam bentuk Excel itu kan kelihatan tuh KKP umumnya. KKP umum itulah yang nanti yang sebanyakan dipakai oleh teman-teman. Kalau khusus itu biasanya terkait dengan transfer pricing dan sebagainya. Nah, KKP Indo, ini yang saya sempat sampaikan itu ada KKP Indo. Indo itu artinya itu sudah memuat. Jadi ada, ini saya coba buka kembali ya teman-teman ya. Biar teman-teman bisa langsung kebayang. Ini teman-teman ya. Ini yang saya bilang tadi, seperti kita membuat buku itu nulis itu ada daftar isi ya, ada daftar apa, indeks ya, daftar isi. Daftar isi dari sini kita lihat ada KKP Indonya. Ini kebetulan KKP simple ya, orang pribadi ya, orang pribadi. Jadi dari induk, kemudian nanti ada KKP masing-masing pengujian. Karena kebetulan ini PPH judulnya, KKP yang diisi adalah KKP B. Ya. Nah, induknya berupa apa ini teman-teman? Dari KKP induk, terus kemudian kita lihat di sini ada induknya masuk ya, masuk, terus kemudian ini sudah resume ya teman-teman ya, jadi dari KKP induk ini akan kelihatan berapa sih koreksinya ya. Nah, masing-masing ini nanti akan punya KKP sendiri-sendiri teman-teman. KKP misalkan atas penghasilan kena pajak ini ada koreksi nih ya, berarti koreksi ini kita bisa temukan di mana? KKP B1-nya teman-teman ya. Sebenarnya nanti harusnya ini yang contoh ya, nanti di bawahnya nih B, berarti kita lihat di KKP B. Nah, ini dia. Jadi ini induk itu sudah membuat resume atas pemeriksaan kita, penghitungannya terutama. Dari penghitungan itu memang semuanya tidak harus ada koreksi. Misalkan atas
Terputus ya, sorry ya, tadi jaringannya agak jelek teman-teman. Terputus ya. Saya coba share screen lagi. Ini ya. Mungkin nanti kalau saya tebak sih teman-teman nanti di UAS di semesteran ya itu pasti akan membuat ini teman-teman. Nah apalagi nanti teman-teman itu karena ujiannya online ya, mungkin nanti dikasih lembar jawabannya berupa KKP-nya beserta integrasi sama LHP. Yang saya bayangin seperti itu ya. Jadi ya, oke saya bilang saya seingat saya dulu sampai membuat sampai ini ya, sampai PPA terutangnya berapa ya. Tapi kita dulu nggak masuk ke kertas kerja karena sebentar saya lupa, zaman saya dulu saya masuk sampai kertas kerjanya diberikan kok, tapi dalam bentuk fisik ya. Nah, tapi kalau ini sudah ujiannya online, mungkin ke depannya teman-teman dikasih KKP seperti ini ya, KP kosongan. Moga-moga sudah hyperlink. Kalau nggak hyperlink kan repot kita. Jadi, tapi yang perlu dipahamin adalah teman-teman memahamilah indeks dan sebagainya. Jadi, gampangnya gini teman-teman. Indeks itu pasti urut. Sama kayak kita misalkan tadi saya bilang, ada daftar isi. Dari daftar isi kan nanti merujuk bab 1, halaman 1 sampai sekian. Bab 2, halaman sekian sampai sekian. Tapi ada juga yang merinci bab 1 itu turunannya berupa apa. Kalau teman-teman ngisi kemarin seperti karya tulis itu pasti bab 1 itu berupa definisi, kemudian teori landasan-landasan teori, kemudian nanti ada simpulan dan batasan dari penulisan ya. Itu biasanya seperti itu. Nah, itu yang dijabarkan lagi di halaman berapa. Nah, halaman-halaman itu kalau dianalogikan kepada KKP, itu seperti kalau kita membuat KKP itu ada indeksnya atau referensinya. Ketika nanti pakai teman-teman di sini, induk itu hanya mereferensikan hanya KKPB. Berarti kita nanti tinggal lihat B. B itu berupa apa? Ini KKPB-nya. Saya bilang tadi. Inilah KKPB. Tahunya dari mana, Pak? Nih, di indeks itu nanti ada B. Nah, ini dia. Ya. Ada yang membuat kadang-kadang ini hyperlink, teman-teman. Jadi nanti ketika diklik, itu akan keluar di B. Nah, cara buat hyperlink udah tahu lah ya, masa mahasiswa nggak ngerti ya. Tinggal buat gini aja gini. Mana deh hyperlinknya? Nah, ini dia. Dari sini kan bisa nih, nanti kita merujuk kepada KKP berapa ya, tentang hyperlink. Nah, kemudian nanti dari B ini ya teman-teman ya. Ini akan merinci lagi, ini kan B-nya tadi. Ya, referensi B1, B2, B3. Nah, setiap ini apakah harus diuji, Pak? Tergantung teman-teman, batasan. Batasan itu tadi kan tertuang tadi. Kalau teman-teman nulis karya tulis, itu kalau nggak salah di bab pendahuluan, ya, itu ada batasan apa yang harus ditulis. Benar nggak? Ya. Tulisan ini hanya menulis tentang terkait dengan ini, gitu ya. Nggak sampai mendalam artinya. Jadi kalau si pembaca itu, apalagi si dosen pembimbing dulu ya, dosen pembimbing itu, pasti akan membaca sampai situ dia. Batasan masalah. Ketika dia mau mengatakan ini harusnya batasan ini harusnya lebih luas lagi dong, jangan sampai di sini doang. Nah, berarti kan kita perbaiki lagi, revisi. Ketika misalkan kita revisi, ya di revisi itu memuat semuanya, maka nanti kan kita tetap perluas lagi tuh, disetujui sama dosen pembimbing, berarti batasan ada di situ. Nah, batasan itu kalau dianalogikan dengan pemeriksaan ini, tadi batasan ada di mana? Apa namanya tuh? Audit plan sama audit program, gitu loh ya teman-teman. Nah, apakah bisa nggak audit program sama audit plan direvisi? Bisa. Tadi saya bilang tadi, karena kan itu dimasukkan ke kepala kantor dulu, ya kepala K-unit. Kepala K-unit mengatakan ini cukup, maka disetujui ya kita jalan. Tapi ketika tadi kita nggak setujui, kita harus perluas lagi. Sama seperti tadi kita analogikan ke buat karya tulis tadi. Gitu ya. Nah, batasannya sampai di mana? Ya, batasannya sampai dengan tadi kita mau sampai di mana mengujinya. Adanya di mana audit plan sama audit program. Ketika kita audit plan misalkan batasannya itu wajibnya adalah kita menguji atas omset dan kredit pajak, berarti nanti yang ada di perlink hanya B1, kemudian adanya di mana? Kredit pajak B9. Ya, itu wajib. Tapi kalau teman-teman punya waktu banyak, seperti sampai sampaikan, saya pengen menguji semuanya, Pak. Ya monggo. Berarti teman-teman punya waktu. Ya. Berarti kalau Anda beribadah itu ya sesuatu yang mau Anda buat lebih baik, lebih banyak lagi. Ya, pahalanya lebih banyak gitu loh ya. Jadi itu ya.
Jadi semakin banyak Anda bisa menguji, Anda bisa firm, nggak ragu-ragu untuk memutuskan, ya inilah pajak terutama seharusnya. Ya. Nah, ini dia semuanya B1, B2 sampai nanti tulisan B1-nya ada di mana? Pengujian penghasilan neto misalkan. Di dalam pengujian penghasilan neto itu ada B11 lagi teman-teman, ada B12. Berarti artinya kertas kerja ini harusnya ada lagi nih. 11 dan 12 ya. Nah, karena ini indeksnya B1 tadi. 11 berupa apa? Nah, ini dia. Rekapitulasi misalkan bukti langsung. Bukti langsung berupa apa? Omset. Omset itu dari mana sih bukti langsungnya? Misalkan teman-teman mau menguji nanti dari hasil sales order, kemudian nanti dari mana? Kartu piutang, teman-teman mau menguji. Itu kan bisa nanti. Ya. Atau nanti Anda misalkan dari saat ini bukti langsung. Bukti langsung itu berarti penjualan di tahun itu. Ya. Dan itu bisa nanti Anda cross check kemana? Ke rekening. Kapan sih itu transfernya? Ya. Nah, kemudian di dalam B12 ada di mana teman-teman bisa lihat. Nanti dalam B12 ini bisa analisis biaya hidup. Ingat, ini KKP orang pribadi. Jadi karena KKP pribadi, pasti ada analisis biaya hidup dan tambahan kekayaan bersih. Tapi kalau teman-teman nanti menguji atas PPh badan, corporate income tax, itu nggak akan mungkin terjadi namanya analisis biaya hidup. Ya. Jadi kalau mau lihat dari analisis ini ya lihatnya dari mana? Neraca. Dari laporan laba rugi. Ya, itu akan lihat. Ya, kekayaan bersih mungkin tidak terjadi dalam PPh dan sangat mungkin juga kekayaan bersih. Karena tambahan kekayaan bersih itu tidak hanya untuk orang pribadi, teman-teman. Untuk badan pun bisa. Ya, artinya ada tambahan penghasilan yang mungkin tidak bisa dikategorikan ke dalam manapun, tapi dia merupakan tambahan kekayaan bersih yang nantinya menambah dari modal. Ya. Yang nanti berpengaruh kepada modal. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Contoh tadi ya teman-teman. Jadi ada KKP induk, ada ya. Ada KKP induk nanti per jenis pajak, ada KKP pendukung. Ya, rincian dari suatu KKP. Jadi tadi kalau KKP induk tadi yang saya gambarkan tadi, induknya itu apa sih? PPh badan. Ya PPh badan berarti tercapture nanti di paling depannya. Per jenis pajak ya nanti kalau kita PPh orang pribadi itu mayoritas biasanya orang pribadi saja, kecuali kalau dia menjadi PKP. Maka nanti dalam kalau dia PKP di induknya itu ada dua berarti, PPh dan PPN. Tapi kalau misalkan dia hanya tidak menjadi PKP, maka di KKP ini cukup hanya PPh saja. PPh-nya pun orang pribadi. Ya. Nah, berjenis pajak tadi saya contohkan tadi ada pajak objek pajaknya, pajak terutangnya, kredit pajaknya, pajak kurang bayarnya, sampai sanksi administrasi yang harus dihitung. Ya. Nah, sanksi administrasi yang harus dihitung kalau dulu kan gampang ya 2% per bulan. Kalau sekarang kan berdasarkan bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya. Kemarin sudah ngitung pakai bunga dalam Menteri Keuangan? Hah? Sampai sana belum? Belum, Pak. Belum. Belum sampai sana ya. Oke ya. Jadi KKP merincian detail. Terus kemudian induk ya. Ada PTAA, ini contoh yang saya buat tadi ya. Ini induknya itu kalau beberapa jenis pajak ya. Tadi kan ada induk per jenis pajak, ada induk yang merupakan rangkuman semuanya per jenis pajak ini ya. Sorry, ada KKP induk per jenis pajaknya. Nah, turunannya lagi apa? Per jenis pajaknya. Jadi nanti kalau tadi PPh orang pribadi ada PPh itu ada B1, ada B1 induknya B, berarti KB atas PPh. Kemudian nanti kalau misalkan PPN itu singkat saya N. N itu berarti induk dari PPN. Induk ke semuanya itu ya, kalau orang sekarang bilang core of the core-nya ya, itu KKP induk yang induknya tadi. Kalau tadi induk per jenis, yang induk keseluruhan itu induk saja. Itu dalam resume, kalau tadi di dalam yang inilah induk dari semuanya. Ya. Nah ini tadi B, biasanya untuk PPh itu orang pribadi badan itu B, 21 itu C, kemudian 22E, 23E, ya. Nah ini kebetulan sampai dia PPh saja, artinya PPh badannya maupun withholding tax-nya. Ya, kemudian B-nya turunannya ini tadi contohnya. Ya. Nah, ini masing-masing referensi ini akan ada turunan masing-masing seperti saya bilang.
B1 ini C berarti PPH. Apa yang kita lakukan pengujian? Ini confirm. Berarti biasanya yang diisi oleh pemeriksa itu biasanya confirm dulu teman-teman. Confirm semua diisi sama di KKP confirm. Baru masuk ke hasil pengujian kita di sini. Itu nginputin secara manual kalau dulu. Kalau sekarang menggunakan namanya Apiseta. Jadi langsung terklik, tergenerate ya semuanya dalam sistem. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini cara pengujian ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadi melihat KKP C1 nih, dia ngasih nih. C-nya kan induknya nih. Di C bawah nih indeks nih ya. Indeksnya di C, turunannya C1. C1 nanti ini pengujian nih. Kok C1 boleh induk 2, Pak? Ya kan dia bisa masuk nanti pengujian tetap sama pengujian tidak tetap. Kenapa? Karena mungkin yang diuji itu saja. Ekualisasi kan. Misalkan ekualisasi itu dari mana? Biaya yang ada di PPh badan ya, kemudian ekualisasi dengan DPP yang ada di PP 21. Nah, di situ baru nanti ngujinya ya. Ketemu nggak ada koreksi di sini ya. Nah, apakah di dalam PPh badan itu menguji apa hanya ekualisasi nanti terkait dengan biaya yang ada di hub, misalkan di dalam SPT kan ada tuh PPh badan tuh yang 1771 Romawi 2 ya. Itu kan ada harga pokok ya, ada ada pokok, ada biaya usaha lainnya ya di dalam SPT itu. Apakah hanya diuji itu saja, Pak? Biaya usaha itu Pak diekoalisasikan dengan DPP. Untuk sementara nggak apa-apa. Itu saja dulu. Ya kalau mau menguji ya. Ini kalau dalam prakteknya ya. Tapi kalau teman-teman mau mencoba untuk dari GL-nya, itu lebih baik. Kenapa? Kadang-kadang bisa jadi salah pengelompokan. Itulah pentingnya nanti teman-teman juga menguji ketika di badan ya, bukan di PP 21. Di badan itu ada KKP ekualisasi antara biaya dia yang dibebankan dalam PPh maupun nanti bukti yang ada di dalam buku besar maupun bukti nanti yang ada di fisik ya. Itu bisa teman-teman uji. Jadi nanti ekualisasi dari sana berapa, kemudian nanti ada ekualisasi dengan ledgernya dia, karena Anda pilih nanti biaya-biaya yang sehubungan gaji berapa. Anda kalau saya dulu tuh dalam satu GL itu kadang-kadang saya iseng itu saya coba totalkan semuanya, seluruh biaya saya pisah, income-nya saya pisah sendiri. Jadi ketika biaya itu nanti saya kelompokkan satu-satu per GL. Misalkan ini objek 21, objek 23, objek ini, objek ini, objek ini, objek ini. Nah, di sini memang teman-teman masih harus bisa ngapalin 21, 23, mana objeknya, kemudian pasal 15 ya, 4 ayat 2 gitu ya. Nah, disinilah pemahaman teman-teman ketika terkait sama withholding tax teruji. Jadi ketika nanti teman-teman dapat buku besarnya, teman-teman udah bisa mengklasifikasi ini objek atau bukan. Ketika ada objek langsung tuliskan di pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2. Itu nanti enak ketika apa Anda sort. Jadi ketika nanti Anda sort biaya itu, Anda akan pilih nanti semuanya, kemudian nanti Anda ketika masuk ke KKP pasal 21, tinggal Anda pilih berapa yang ada di buku besar, dan nanti Anda sandingkan dengan berapa yang dia bebankan di dalam SPT. Ini kan nanti akan ada apakah itu firm atau ada selisih. Ketika ada selisih, teman-teman harus bisa menjelaskan itu selisihnya karena apa. Atau kalau wajib pajak tidak bisa mendeklar di dalam SPT PPh badan itu biaya usaha itu misalnya ada biaya gaji, dia tidak bisa mendeklar atas akun mana saja yang ada di GL-nya, maka Anda boleh bertanya kepada wajib pajak, Pak ini atau Bu, ini kemarin yang Anda bebankan di dalam SPT PPh badan biaya kesebulan gaji pegawai, ini masuk ke charge of account yang mana? COA ya istilahnya. Chart of account yang mana? Ketika dia menunjukkan, oh ini akun ini Pak, COA-nya Pak, chart of account yang maka nanti Anda lihat, firm nggak? Ketika firm, oh berarti benar. Nah, baru Anda sampaikan, selain dari biaya charge of account ini, kami menemukan ada biaya lain, sebulan gaji yang nanti akan menjadi objek 21 di dalam charge of account dari nomor sekian. Gitu ya. Ini dalam praktek ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau Anda, kalau pembukuannya rapi, ya, itu harusnya dia punya charge of account. Ya. Tapi kalau misalkan dia apa namanya sebentar ya teman-teman ya.
Sebentar. Oke. Teman ada apa? Ada yang kena COVID, dadanya sesak napas, kasihan juga ya. Sehat-sehat aja ya. Di kantor saya juga lagi lockdown. Saya masuk kantor aja. Di daerah sama. Tapi kalau di daerah biasanya kayak nggak ada COVID kadang-kadang. Mayoritas. Bener nggak sih? Saya kalau pas lagi mudik pulang ke Medan gitu, saya ngelihat hampir ada yang dari Medan sini. Ada. Kalau di Medan itu saya ngelihat hampir COVID itu ya nggak berani kayaknya. Karena orangnya semuanya jarang pakai masker. Hal yang langka. Justru kalau kita pakai masker kayak kita yang aneh sendiri kadang-kadang. Ya, itulah. Nah, saya lanjut ya teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Jangan nanti pada saat ujian baru nanya teman-temannya. Ya. Udah pada sarapan? Belum? Kalau ada yang belum sarapan, ambil sarapan aja nggak apa-apa. Oke, sampai sini yang mau tanyakan teman-teman? Belum, Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada berkas KKP, ada KKP-nya, ada dokumen pendukung KKP, ada dokumen pemeriksaan. Kira-kira apa berkas KKP itu teman-teman? Ya KKP-nya sendiri. Gitu. Dokumennya. Jadi berkas KKP itu ya kita print out-nya, KKP-nya itu bisa dalam bentuk Excel, bisa dalam bentuk yang tadi berkasnya. Dokumen pendukung KKP-nya berupa apa sih kan gitu ya? Kira-kira dokumen pendukung KKP berupa apa? Bisa jadi rekening koran, bisa jadi apa ya? Vouchernya dia, bisa jadi kartu piutangnya dia, bisa jadi juga nanti BAPK-nya dia, gitu ya. Kemudian nanti dokumen pemeriksaan itu ya macam-macam ya. Dokumen dari pihak ketiga juga bisa, ya. Kan kita bisa minta bukti dari pihak ketiga lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat sini, dokumen pendukung KKP, dokumen yang diperlukan untuk mendukung sebagai sumber dari pembuatan KKP. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di KKP itu, KKP yang tadi yang ini, ya. Nah, sebenarnya nanti di bawahnya sini teman-teman, ya. Selain ada apa tuh namanya, kadang-kadang ada yang menuliskan di atas ini. Ada yang menuliskan di atas ini, kadang-kadang ada yang menuliskan di bawahnya. Jadi nanti di bawah dari KKP itu, biasanya sih di KKP rinciannya ya. Nah, pada saat equalisasi gini. Nih, equalisasi kan ini KKP rinciannya ya. Turunan dari KKP induknya. Biasanya, nah ini sumber datanya. Ada di atas ini, teman-teman. Ada juga yang menuliskan di bawahnya sini. Di bawah sini, sebelum nama. Ya, di bawah hasil penjelasan, kemudian di bawahnya ini sumber datanya. Ada juga. Jadi tergantung macam-macam. Jadi artinya dia menguji ini berdasarkan data 3 ini. Nah, kemudian dari data 3 ini diuji sama dia, tidak ada temuannya. Nah, sehingga dia buat adalah hasil equalisasi menunjukkan bahwa objek 21 telah seluruhnya dipotong oleh wajib pajak. Atau wajib pajak telah melakukan pemotongan 21 dengan tepat dan benar. Bisa. Dasar hukumnya apa untuk menguji ini? Saya sih sependapat bukan PPH pasal 21 Undang-Undang PPH ya. Tapi kalau Anda lihat tuh PPH 21 dalam Undang-Undang PPH itu bahasanya cuma simpel teman-teman. Nggak ada cara
dia akan meneruskan akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Menteri Keuangan. Jadi alangkah lebih enaknya kalau Anda tertingginya Anda tulis pasal 21-nya, pasal 21 Undang-Undang PPH, kemudian nanti di bawahnya ini Anda tuliskan adalah PMK-nya sampai dengan perdirjennya. Karena untuk menguji 21 itu sampai terendahnya itu seingat saya adalah perdirjen. Ini contoh 21 ya, teman-teman. Nanti di sini ada dibuat oleh, kemudian ditelaah. Dibuat ini biasanya oleh timnya, anggota tim sama ketua tim. Ditelaah oleh namanya supervisor atau biasanya ketua kelompok bersamanya. Nah, yang tadi kertas kerja sebelumnya. Dokumen pendukung KKP, dokumen diperlukan untuk mendukung atau sebagai sumber dari pembuatan. Tadi sumber itu di atas ya. Kemudian dokumen pemeriksaan adalah surat atau dokumen atau daftar yang diperlukan dan atau berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Surat itu bisa jadi konfirmasi yang saya bilang dengan pihak ketiga. Dokumen itu bisa jadi nanti dengan apa? Dengan pihak ketiga dikonfirmasi, kemudian memberikan dokumen atau jawaban surat ya atau penjelasan. Itu bisa juga menjadi dokumen pemeriksaan. Berkas itu gabungan dari dokumen KKP tadi sama dokumen pemeriksaan. Itu namanya berkas KKP. Itu jadi dalam satu set, biasanya satu order. Ya, jadi satu. Fungsi KKP bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur. Jadi artinya kita bisa mengujinya di sana. Bahan dalam melakukan pembahasan akhir, ya ketika kita closing conference, biasanya kan itu akan terjadi bantah-bantahan tuh sama wajib pajak. Ketika terjadi bantah-bantahan, kita sudah punya KKP-nya, ini kita tunjukkan KKP-nya. Cara ngitung kami seperti ini Pak, katanya kan gitu. Bagaimana kalau KKP terlalu banyak Pak? Oke, biasanya kita lebih dahulu itu tidak kita print, tapi biasanya kita bentuk dalam bentuk Excel, kemudian nanti ada dasar pembahasan, kita sampaikan kepada wajib pajak, data yang kami uji ini Excel-nya. Oke, ketika dia bisa memberikan menguji itu juga, maka nanti ketika kontrol, itu nanti kalau terlalu banyak, kalau saya berpikir adalah meresumnya, menjadi dalam sebuah pivot mungkin ya, dari pivot itu nanti kelihatan itu selisih-selisih hasil penjelasan kita, kemudian itu dituangkan dalam berita acara. Nah, itu dalam bentuk sederhananya. Dokumen detailnya nanti bisa dalam kita print, tapi tidak semuanya, atau kita buat nanti dalam sebuah tabel laris saja. Kalau begitu banyaknya. Kadang-kadang kalau Anda nggak mungkin kan, nggak kebayang juga kalau misalkan CLS sampai 100 lembar. Ya, dan di situ udah temuannya semua. Kan cukup bisa diresum dalam bentuk pivot. Dasar pembuatan laporan LHP, kemudian sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh WP. Kalau ini WP-nya mengajukan sengketa pajak. Ya. Referensi untuk pemeriksaan berikutnya. Kenapa referensi untuk pemeriksaan berikutnya? Nanti kan ketika dia misalkan tiap tahun itu diperiksa, baik itu LB maupun PEMSUS, ya pemeriksaan khusus, maka nanti ketika itu keluar, KKP sebelum ketika tahun depannya itu pemeriksa tahun depannya itu akan menanyakan mana profil wajib pajak yang terbaru, itu berarti dari AR, kemudian nanti mana nanti KKP sebelumnya, gitu ya. Tapi bukan berarti pula nanti dari KKP tahun sebelumnya ada daftar koreksi, kemudian Anda akan mengkoreksi hal yang sama di tahun itu. Ini akan menjadi fatal teman-teman ya. Jadi yang Anda melihat adalah KKP tahun sebelumnya itu sebagai bentuk Anda untuk membuat sebuah kerangka, tapi bukan berarti Anda ceplak persis, Anda plagiat gitu ya. Apalagi saya menggunakan bahasa plagiat ini kenapa? Ada kadang-kadang sebuah pemeriksaan yang menuliskan dasar hukumnya adalah mirroring dengan pemeriksaan sebelumnya. Ini yang saya bilang plagiat ya. Artinya lu itu berarti nggak kerja dong. Kenapa? Kalau cuma sekedar menuliskan mirroring dengan hasil sebelumnya, nggak usah lu periksa, cukup dihimbau saja WP-nya. Itu yang dilakukan oleh teman-teman bisa. Jadi ketika misalkan Anda boleh melihat hasil pemeriksaan sebelumnya, tapi di satu sisi Anda juga harus menyampaikan kepada teman-teman pemeriksa, ya harus menyampaikan ke teman-teman pemeriksa yang Anda periksa itu, Anda apakah boleh memutuskan sama atau yang berbeda dengan tersebut. Itu kewenangan dari masing-masing pemeriksa. Jadi tidak harus sama persis ya teman-teman. Nah dalam kasus nanti Pak pada saat soal, ya kalau nanti misalkan soalnya cukup komplit, hasil pemeriksaan sebelumnya menyatakan demikian, Anda tidak perlu menguji berdasarkan sebelumnya, tapi fakta yang Anda peroleh pada tahun itu, gitu ya. Fakta yang Anda peroleh tahun itu, bukan ngikutin. Karena apa? Pemeriksaan itu kan sebenarnya tujuannya agar WP lebih baik.
Jadi ketika selesai tahun lalu dia sudah ada temuan, dia coba untuk mengkoreksinya, bisa jadi tahun depan sudah nggak ada koreksi itu, karena dia sudah memperbaiki, ya teman-teman ya. KKP ada gambaran prosedur, kemudian data keterangan bukti yang diperoleh, pengujian dilakukan, simpulan, dan lainnya yang dianggap perlu. KKP rahasia jabatan, ya tapi sebenarnya rahasia jabatan itu sebenarnya apa namanya? Ya, KKP itu bersifat rahasia ya, diatur dari pasal 34 sampai LHP-nya pun sebenarnya rahasia. Tapi teman-teman juga harus paham bahwasanya kerahasiaan itu kan di dalam pasal 34 itu atas izin Menteri Keuangan. Pertama itu. Yang kedua adalah ketika misalkan dalam putusan persidangan hakim menyatakan itu perlu untuk persidangan, maka kerahasiaan itu bisa di, dibuka ya atas permintaan dari hakim. Terkadang seperti itu. Ya, jadi kerahasiaan ini tidak mutlak juga ya. Tergantung dua hal tadi. Pasti memang sejauh ini Menteri Keuangan sudah membuka kerahasiaan jabatan itu untuk BPK, BPKP maupun Inspektorat Jenderal. Ya. Umum dibuat oleh ketua tim dan anggota umum tadi ya, yang apa gambaran umum, kemudian sampai sebenarnya sih semuanya ini dibuat oleh ketua tim dan anggota, tapi yang nanti akan ditelaah oleh supervisornya ya. Jadi fungsi supervisor itu adalah KKP itu setelah dibuat ada daftar temuan di sana, itu yang ditulis ditelaah oleh supervisornya ya, disusun dibuat. Bagian atas tuh yang tadi ya teman-teman ya, judul koknya itu KKP atas apa, terus kemudian ada tulisan dari Kementerian Keuangan ya, logonya, kemudian ya, KKP-nya judulnya apa, Induka, nah ada kemudian nama wajib pajak, tahun pajak, NPWP, itu baku biasanya. Bagian tengah ini, nah yang tadi isinya ya, karena kita tuh orang seni ya, saya selalu mengatakan pemeriksa itu adalah orang seni sebenarnya, itu tergantung dia. Tapi ada gini, seperti misalkan teman-teman pernah belajar PPN tentang faktur pajak nggak? Di bab pasal berapa tentang faktur pajak itu teman-teman di Undang-Undang PPN? Pasal berapa? Pasal 13. Tiga belas ayat berapa, Mas? 13 ayat 13 ayat 5, 13 ayat 6 ya. Iya, Pak. Apa bunyinya, Mas? Taklek nggak? 13 ayat 5 itu.
Sorry tadi sebentar ada panggilan dari pimpinan. Terus apa namanya? 13 ayat 5 itu teman-teman. Kalau kita perhatikan di 13 ayat 5. Itu kan sebenarnya syarat yang minimal ya. 13 ayat 5 itu. Nah, syarat minimal di sana yang harus dipenuhi oleh oleh wajib pajak. Tapi boleh nggak wajib pajak nambahin di dalam syarat dari faktur pajak itu kira-kira? Boleh, Pak. Boleh ya. Nah sama, ini juga misalkan di sana kan ditulis tuh harus ada identitas baik pembeli penjual, kemudian ada harga jual DPP, kemudian nama uraian barang, terus kemudian pihak satru tanggung pajak, kemudian penandatangan faktur pajak. Kalau sekarang pakai scan barcode ya. Nah, bisa menambahkan itu dengan lainnya, bisa, sangat bisa gitu ya. Nah, ketika misalkan itu bisa, dengan cara apa? Misalkan, apakah harus kertasnya A4? Enggak, kan gitu. Apakah boleh nggak ditambahin background dari perusahaan? Boleh, gitu ya. Nah, di situ artinya undang-undang tidak membatasi. Saya ngambil analoginya itu. Di dalam kertas kerja juga sama. Saklek enggak, karena ini adalah sebuah seni teman-teman. Dia tidak akan membatasi seni. Ya. Bagian tengah itu nanti Anda mau membuatkan sebuah highlight, kemudian formatnya sedikit Anda tampilkan, Anda isi subnya lagi, silakan, nggak apa-apa. Ya, atau Anda tidak memakai istilah yang baku, nggak apa-apa. Tapi yang penting isinya sama. Nah, kalau bagian bawah yang baku itu apa tadi? Sumber, dasar hukum, ya, kemudian ada identitas dari pemeriksanya, ya. Jadi ada nanti si pembuat dan si penelaah, ya. Pembuatnya ketua tim dan anggota, kemudian ditelaah oleh supervisor. Nah, ini dia bentuknya. Ini tadi bentuk baku, ya, teman-teman. Ini bentuk baku juga. Bagian atas tengahnya inilah yang diisi dengan hasil pengujian dari penelaahan itu. Ya, bagian tengah kedua dasar hukum, saya berpikir ini cuma tabelnya aja mungkin yang berbeda. Tabelnya aja yang berbeda. Nah, tapi kalau misalkan ada yang memakai tabel, ada yang enggak. Tergantung itu saja. Kemudian di bagian bawahnya yang memang sudah form ya, nggak bisa diganti. Beserta indeksnya ini. Indeks ini nanti merujuk kepada KKP induknya nanti. Nah, ini yang diisi tadi yang tidak bisa berubah, tergantung apakah nanti Direktorat Jenderal Pajak harus kanwil dulu, Pak? Enggak. Jadi nanti bisa Direktorat Jenderal Pajak, tapi langsung nanti unit kerjanya. Jadi kalau Direktorat Jenderal Pajak di bawahnya langsung KKPP, ya unit KPP-nya di mana? Gitu ya. Kemudian kertas kerja pemeriksaannya. Judulnya apa? Di sini judulnya KKP induk kah? Kemudian nanti ada KKP equalisasi kah? Berarti turunan dari KKP induk, atau KKP atas penghasilan kah? Atau KKP atas biaya kah? Nah, ini dia di sini. Nama WP, NPWP, masa tahun pajak. Ini dia ya. Nah, ini yang tengahnya. Ini format tidak dibakukan, sumber data, format dibakukan, penjelasan koreksi dasar hukum dan sebagainya. Tengah. Ini bagian tengah juga ya. Nilai dan tadi bisa jadi tabel yang ada, bisa jadi tabelnya ada. Tapi masalah isi sama dasar hukum ini wajib, tidak bisa diganti atau tidak bisa tidak ada. Ya, jadi ini dia. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, KKP bagian tengah lebih dari satu halaman, ya bisa macam-macam, bisa ini tadi saya bilang. Indeksnya itu ada B1111 ya. Ini dia. Jadi B11 inilah nanti yang turunannya ya, teman-temannya. Ini bagian bawah KKP-nya itu tanggal pembuatan penelaahan. Apakah tanggal penelaahan itu sesuai KKP, Pak? Mayoritas seperti itu ya. Tapi mayoritas juga kadang-kadang ketika selesai semuanya,
dibrekan biasanya itu disatukan semua tanggalnya berbarengan semua ya. Ini dia. Ini tanggal susunannya, kemudian ini rinciannya, ini riwayat sheet kertas kerja pemeriksaan. Kode indeks berkas KKP. Indeks tadi saya rasa penomoran aja ya. Ini dia. Jadi harus urut kalau pendukung itu dari KKP B1, kemudian turunannya dari B11, B12. Kalau B11 ada turunannya lagi, berarti B1-nya 3 kali. Terus kemudian ada B1-nya 112. Setelah satunya 3 kali, ada 112. Nanti kalau misalkan B12 ada turunan lagi, berarti B121, B122, B123. Lanjut begitu terus ya. Nah, terus kemudian nanti ada juga nanti dalam hal terjadi perubahan KKP yang dikarenakan oleh perubahan koreksi sebab lainnya, KKP perubahan diberikan kode tambahan P1 untuk perubahannya. Jadi perubahan itu misalkan apa, Pak? Misalkan pada saat nanti closing, teman-teman. Pada saat closing itu kan terjadi misalkan diskusi ya. Diskusi nanti dengan WP apanya lah ya. Diskusi nanti dengan WP-nya. Kemudian nanti ketika nanti diskusi dengan WP-nya itu ada ada diskusi dengan WP-nya di dalam pembahasan, kemudian nanti ada setelah closing perubahan, maka nanti kita masukkan KKP yang lama tetap di print, tetap ya, KKP yang lama tetap di print, kemudian tetap kita buatkan KKP perubahan itu. Dan nanti di dasar hukumnya itu sama dasar koreksi kenapa harus dirubah. Itu biasanya KKP setelah closing. Ini dia. Ya, sebentar ya teman-teman. Ini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ada persiapan pemeriksaan, ada induk, ini yang saya sampaikan tadi di daftar isian ya. Lalu mikirnya sampai sini ada yang bertanya kan teman-teman? Ngomong-ngomong kan kita hari ini nggak ngajar kelas kebatinan kan saya? Jangan nanti kalian saya yang jelasin kalian buka lain, ini bahaya ini. Ini sebenarnya teman-teman, ini memang teori konteksnya. Tapi nanti saya selesai ini, saya ngasih coba soal. Teman-teman coba buat nanti KKP-nya ya. Jadi saya pengen tuh paham teman-teman. Paham itu bagaimana KKP-nya. Kalau saya jelasin KKP toh, itu emang agak bosenin. Saya paham lah. Agak bosenin kayak denger dongeng gitu ya. Tapi nanti ketika saya kasih soal teman-teman, nah lo. Ya. Jadi ini ya, referensinya. Sampai sini mau tanyakan nggak? Kalau review sheet itu, sebentar di sini ada nggak review sheet-nya? Jadi kalau di sini kan kalau di lain-lain tuh review sheet itu ada, saya mulai dari ini dulu ya. Review sheet itu
berkas KKP harus dilengkapi dengan daftar indeks. Ya, tadi indeksnya teman-teman seperti judul bab isian ya. Indeks berapa, karena nanti nge-link. Jadi orang yang membaca KKP itu nggak tersesat. Di situ sudah ada indeksnya. Berarti kalau B11 berarti induknya di B. B itu berarti PPH. Ya. Kalau misalkan itu adalah C11 berarti itu ke C. C itu berarti PP21. Format KKP dapat diterapkan pada kertas kerja, pemeriksaan tujuan lain sepanjang belum diatur. Ya, dapat diterapkan pada tujuan lain pun sebenarnya KKP-nya sederhana ya, karena tujuan lain itu kan sebenarnya untuk pencabutan NPWP. Ya, seperti misalnya untuk menuangkan BAPK aja, itu paling BAPK itu nanti dituangkan dalam KKP. Review sheet KKP dan daftar kode indeks berkas KKP merupakan bagian tidak terpisahkan dari KKP. Ya, di satu kesatuan. Jadi kalau misalkan tadi pengujian atas omset, pengujian atas omset ini sumber dokumennya dari mana? Rekening koran. Kemudian dari mana lagi? Dari buku besar dan sebagainya. Nah, kita coba untuk rekening koran itu dilampirkan di dalam KKP B-nya tadi, B1, misalkan atas omsetnya. Kemudian format review sheet. Atau ya, saya buatkan contoh pembuatan KKP-nya. Contoh pembuatan KKP tadi sudah saya sampaikan contoh Excel-nya. Format review sheet. Review sheet seperti apa sih Pak? Jadi ketika kita masukkan ke KKP, LHP, pada saat kita masukkan dari konsep laporan, konsep LPP, ya laporan pemeriksaan pajak, beserta nanti ada SPHP-nya. Itu kan biasanya pada saat konsep itu dimasukkan SPHP-nya. Nah, pada saat ada SPHP dan LHP konsep, itu biasanya dimasukkan namanya review sheet. Review sheet itu adalah, karena kan itu direview sama siapa? Ditelaah sama supervisor, kemudian nanti ditelaah juga nanti sama kepala kantor. Kepala kantor akan membuka tuh kepala unitnya. Apakah kira-kira atas pengujian itu sudah tepat atau belum? Apakah sudah sesuai dengan audit plan atau bukan? Ataukah sudah sesuai dengan audit program atau enggak? Nah, di dalam review sheet itu nanti diberikan catatan oleh kepala unit. Nah, misalkan dia bilang, omset ini kok belum diuji. Coba Anda uji, karena apa? Itu ada bukti mengatakan demikian. Di review sheet nanti dituliskan. Sehingga nanti harus diuji kembali. Nah, dasarnya itu nanti pemeriksa menguji. Ketika itu diuji, nanti ketemu apapun hasilnya, itu disampaikan kepada kepala unit lagi. Artinya sudah dilaksanakan. Kemudian nanti hasil review sheet itu ternyata kepala unit mengatakan, coba deh lihat ini lagi. Nah, review lagi berarti. Tidak itu review lagi. Ya, itu dia. Teman-teman ya, ini katanya. Nah, hal yang perlu diperhatikan itu KKP harus informatif dan sistematis. Sistematis tadi ada indeksnya. Informatif itu apa? Koreksinya dengan dasar hukumnya jelas. Merujuk kemana Anda mengkoreksi itu. KKP dapat mewakili pemeriksa setelah selesai. Sama teman-teman. Ketika teman-teman membaca laporan keuangan itu tertinggal dimanapun, ya, yang diaudit oleh akuntan publik ya. Maka semua orang bisa membaca laporan keuangan itu tanpa tersesat. Nah, contohnya bagaimana Pak? Dia akan melihat tuh omset itu dari mana sih? Maka dia mereverse ke belakangnya. Omset ini dari mana? Kemudian ketika Anda mau pengen tahu lagi ternyata itu ada catatan, maka Anda bisa melihat dari notes, catatan atas laporan keuangan. Nah, sama teman-teman. Jadi itu harus informatif dan sistematis. Dapat mewakili pemeriksa telah selesai pemeriksaan, jadi tidak harus ada. Ketika pemeriksaannya pun sudah tidak ada atau mutasi, maka cukup dilihat KKP dan LHP-nya, maka semua orang bisa membaca itu maknanya yaitu. Ya. Jadi tanpa harus memanggil pemeriksa lagi. Pengguna mengerti isi KKP tanpa penjelasan tambahan. Ya, karena tadi semua sudah informatif, sistematis, ya, maka ketika membaca ya sudah cukup jelas. Keberatan banding pun dapat dihadirkan tanpa perlu pemeriksa. Meskipun demikian, ini yang nomor 4. Pada kenyataannya, biasanya pemeriksa tetap ikut, teman-teman ya. Kenapa? Karena pada saat banding ya di pengadilan pajak, biasanya hakim itu juga pengen tahu cara berpikir dari teman-teman pemeriksa. Jadi tidak hanya berdasarkan dari kertas kerja. Ini yang digarisbawahi ketika nomor 4 ya, maupun nomor pada saat keberatan. Tidak hanya informatif itu memuat ini semua ya. Kata dari dasar ada nilainya, sumber datanya, metode tekniknya, penjelasan koreksi dan sebagainya. Ya, buat bukan rekapan tapi hasil pemeriksaan dari pengujian. Rekap boleh Pak, boleh aja nggak apa-apa. Tapi bukan berarti Anda ngerekap doang, kan capek juga. Tapi rekap itu adalah kira-kira mana yang bisa Anda buktikan, itu menjadi bisa bukti penguat untuk menjadi koreksi.
Otomatis lakukan link data. Itu yang saya buat tadi, dibuat hyperlink ya. Nah, ini tadi pos-posnya, pendukungnya, datanya, kredit pajak dan sebagainya. Penyesuaian fiskal, berarti dasar hukumnya apa? Positif, negatif, objek pajaknya apa? Yang negatif itu biasanya kan terkait sama PPh final ya. Itu ya teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman? Bahan materi ini semua sudah saya kirimkan kan ke teman-teman semua? Sudah ya? Coba cek materi yang saya share kemarin. Itu kan ada soal ya. Jadi ada yang kalau yang apa namanya itu sebentar ya, saya coba cek. Oke, di dalam soal yang saya di dalam materinya sudah saya share kemarin materi pemeriksaan sebelum meet. Udah belum? Udah ya. Nah, di dalam materi meet itu, teman-teman, itu materi pemeriksaan itu ada KKP-nya, ada KKP untuk OP dan KKP PPh badan ya. Nah, di sana itu ada soal untuk 1 dan 2, teman-teman. 1 dan 2 soal PPh OP dan PPh badan ya. Nah, sebentar. Coba Anda cermatin dulu, soal itu sebenarnya sudah terjawab di dalam apa namanya tuh, di dalam KKP-nya. Soal itu sebenarnya sudah terjawab di dalam KKP-nya, KKP orang pribadi maupun KKP badannya. Ya persis ya, sama. Udah dibuka masing-masing teman-teman? Jadi kalau teman-teman cek ya di dalam materi yang saya share itu ada KKP all taxes untuk OP Popok Kron 2019, ada yang kosongan. Nah, itu menjawab dari soal 1 OP. Ya, soal 1 OP. Itu sudah terinput semuanya. Nah, untuk badannya juga sama. Saya coba teman-teman lihat
cermati dari soal itu sudah terisi mana saja. Ya, maksudnya Anda coba lihat ini masuknya ke sini, ini masuknya ke sini, ini masuknya ke sini. Ya. Saya kasih waktu 15 menit teman-teman untuk mempelajarin KKP OP-nya dulu. Ya, jadi teman-teman link nanti cara berpikirnya. Ya, soal itu sudah terjawab dengan KKP itu.